Shalom guys, selamat hari ini. Kita nggak tahu kan mereka nontonnya kapan. Betul. Ya pokoknya hari ini saya harap teman-teman semua sehat. Begitu betul. Ya pada saat ini, pada hari ini terjadi. Ya. Apalagi tadi kan setelah menyaksikan beberapa adegan, ya kan, adegan yang membuat kita rakyat Indonesia kecewa, maka pembahasan malam ini adalah tentang kecewa. Tetapi bukan kecewa karena sepak bola, kecewa mengenai kecewa dalam kekristenan. Ya, saat ini kita kedatangan narasumber kita, Pastor Pak Gembala kita, Pastor Andre Imam. Nah, dia yang akan menjelaskan, beliau akan menjelaskan tentang rasa kecewa itu. Kecewa saya kalau begitu. Itu contohnya ya. Oke, menurut Pastor rasa kecewa itu seperti apa dalam kekristenan? Iya sih, memang setuju. Shalom teman-teman. Memang kalau kita bisa bicara kecewa ya Jeff ya, memang tidak menyenangkan gitu ya. Karena biasanya rasa kecewa itu muncul alasannya karena apa yang diharapkan nggak terjadi. Iya kan ya? Misalkan pengen pacaran sama si A, katanya si A direbut sama yang lain. Dapatnya si Z. Coba, aku ngomong beda, ngomong Z udah. Biasanya gitu. Betul ya. Oke, misalkan pengen dijadwalin sama pelayanan bareng sama wanita atau pria tertentu. Ternyata nggak bisa. Kecewa. Atau mungkin juga ngelihat orang perbandingan itu juga bisa buat kecewa. Rasa perbandingan, misalnya kita bandingin antara STY sama Patrick Clifford misalnya gitu. Barusan kejadian, agak kecewa soalnya. Jadi banding-bandingin kan. Jadi karena ngebanding-bandingin juga bisa membuat orang kecewa gitu. Dan tentunya memang ada yang namanya harga diri yang kecil, harga diri yang rendah atau self esteem, rasa kepercayaan diri yang kurang, itu juga bisa membuat rasa kecewa yang terus menerus. Jadi dalam kekristenan memang ada nggak orang Kristen yang tetap kecewa? Iya, rasa kecewa itu manusiawi banget gitu, sangat manusiawi. Karena ya tadi itu paling utama adalah karena ketika kita mengharapkan menang, ternyata 5-1. Kecewa kita akhirnya. Cepet ya kejadiannya. Sampai kaget ya. Baru juga tinggal 5 menit udah kemasukan lagi ya. Kira-kira gitu Jeff. Kalau kekristenan mana kekecewaan ternyata ada. Bahkan yang benar Jeff ya. Tuhan pun bisa kecewa loh. Tuhan bisa kecewa? Iya. Oh itu gimana tuh Bes? Iya. Kan ada beberapa kisah di Alkitab mencatat bahwa aduh Tuhan kecewa ya. Maksudnya waktu Israel keluar dari tanah Mesir gitu ya. Terus kan Tuhan ngomong sama Musa. Udah nih Musa. Ini bahasa aku nih ya, bahasa kita ya. Nyebelin banget nih orang Israel. Udah, aku habisin semua, nanti aku bikin dari kamu. Kan gitu. Atau juga ketika Kejadian pasal 4 mulai manusia jatuh dalam dosa, Allah akhirnya kecewa. Dan akhirnya dari Nuh lah dibuat yang baru. Tetapi rupanya juga ada persoalan. Tapi biasanya kalau dalam kekristenan ya, yang selama ini saya tahu, walaupun Tuhan kecewa, tapi tetap aja ada belas kasihannya. Ya kan? Ada belas kasihannya. Betul. Tetapi kalau rasa kecewa dari tadi kan tentang bagaimana di Alkitab. Terus kalau pandangan kekristenan, maksudnya pandangan kekristenan dalam kehidupan real yang sekarang, yang saat ini atau belakangan ini atau beberapa tahun ini, itu menurut Pastor gimana? Untuk menanggulanginya atau gimana? Pendapat Pastor aja dulu. Oke. Tentang bagaimana kita menghadapi kekecewaan gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau aku juga pernah sebagai hamba Tuhan atau sebagai pribadi gitu ya, pernah ngalamin kecewa tentunya kan. Karena ya tidak sesuai dengan harapan. Tidak seperti yang kita mau begitu ya. Kita udah kerja keras, ternyata hasilnya kecil. Wah, ada rasa kecewa juga begitu ya. Nah, artinya kekecewaan akan bisa datang kepada siapapun. Cuman teman-teman, persoalan adalah Anda dengan saya harus segera menanggulangi rasa kecewa. Gak bisa terus-terusan Jeff. Ya kan? Kalau misalkan kelamaan, ya lu putus cinta lah misalkan, itu udah pasti. Tapi kan aku juga pernah putus Jeff.
Dan 3 hari nggak bisa tidur, Jeff. Makan gak enak 3 hari, Jeff. Tapi setelah itu mikir, terus gue mesti ngapain nih? Apa 3 tahun gue ngejomblo terus kan enggak gitu ya. Akhirnya harus segera memulihkan rasa kecewa. Nah, ketika belajar memulihkan rasa kecewa itu yang menjadi harusnya pelajaran utama kita gitu, bahwa kalau saya berpendapat kekecewaan itu bagian dari kehidupan, satu. Yang kedua, kekecewaan itu perlu untuk kita belajar manajemen hati kita, bagaimana mengelola emosi perasaan kecewa itu supaya nggak terus-menerus menggerogoti kita. Yang ketiga, kekecewaan itu bagian dari proses kehidupan untuk berhasil. Karena dengan tahu rasa kecewa, kita nanti berhati-hati. Hubungan kita sama orang, jangan sampai menyakitkan. Bagaimana supaya kita mencapai sesuatu dengan baik. Karena kita pernah kecewa juga, bagaimana kita menata waktu-waktu kita dengan baik. Nah itu sebenarnya jadi proses menolong. Gitu. Ya. Itu sih. Oh, jadi teman-teman bisa lihat ya, ternyata seorang hamba Tuhan pun pernah bisa kecewa. Jadi teman-teman yang hamba Tuhan juga mungkin akan ketawa di sana. Dipikir ya kan, orang-orang jemaat berpikir, kita semua berpikir bahwa wah mereka pasti udah melewati yang baik dari Tuhan. Emang yang baik, tapi pasti ada kecewanya. Oke. Dalam kehidupan jemaat biasanya kan ada nih yang kecewa. Pernah nggak pengalaman gitu ada jemaat yang memiliki rasa kecewa dan dia sharing ke pastor dan pastor kasih solusinya, dan solusinya tuh apakah udah membantu atau tidak? Oke, thank you. Nah teman-teman, kalau ada satu kecewa lagi yang tadi aku lupa itu, Jeff, yaitu kita bisa kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan? Iya, karena berdasarkan kitab Yesaya, rancangan Tuhan sama rancangan kita beda nih. Betul nggak ya? Jadi kita karena nggak ngerti rencana Tuhan, kita bisa kecewa begitu. Dan mungkin ada jemaat juga datang karena alasan itu. Kok aku sudah begini, kok Tuhan nggak tolong? Aku sudah melakukan firman Tuhan, ternyata Tuhan kok nggak sepakat sama aku ya? Aku udah ikut komunitas, tapi kok ternyata malah di komunitas aku dikecewakan. Kan artinya, padahal mungkin Tuhan punya maksud yang berbeda gitu ya. Jadi kalau orang datang konseling tentang rasa kecewa, pernah nggak? Oh iya pernah pasti. Dan tentunya kan beragam nih. Kalau yang keluarga, suami istri mungkin kecewa karena pasangannya. Dan tentu kita kasih nasihat. Kalau anak muda kecewa sama pencapaiannya, kita kasih nasihat. Nah, biasanya nasihat saya itu memulai pertama kali adalah melihat diri sendiri dulu, Jeff. Itu yang selalu aku coba dorong. Artinya gini, jangan-jangan pasanganmu itu bermasalah, anakmu bermasalah, orang tuamu bermasalah, lingkungan komunitasmu tidak sesuai, tokomu kurang bagus, jangan-jangan bukan karena orang lain, tapi diri sendiri gitu, Cek. Misalkan cara jualannya kurang manis gitu ya. Nanti barang pecah satu, marahnya seharian. Akhirnya begitu ada orang mau beli banyak, lihat muka kita jelek, nggak jadi beli, Jeff, gitu ya kan. Toko sebelah. Toko sebelah. Karena toko sebelah belum barang sedikit tapi menyalahnya enak gitu. Atau juga mungkin waktu kita merasa kok bos aku kurang bagus gitu ya, tapi karena kita udah kecewa duluan dan kita nggak lihat diri kita gimana cara mengembangkan diri kita lebih baik, akhirnya bosnya marah terus gitu. Atau anak buahnya juga, kok ini nggak seperti yang saya harapin ya, kecewa. Nah kecewanya itu terus dipupuk terus, akhirnya kan timbul sikapnya jadi pemarah, sikapnya jadi nggak bisa terima apa yang dikerjakan dengan baik. Nah akhirnya karena dia nggak berubah juga, situasi nggak berubah, teman-teman gitu. Pernah nggak ada yang akhirnya berhasil waktu dikasih nasihat? Ada juga, Jack. Tapi ada juga yang kurang berhasil, ada juga begitu. Jadi tergantung ya. Tergantung bagaimana orang. Tergantung bagaimana orang. Ya. Begitulah ya, teman-teman. Jadi rasa kecewa itu sebenarnya kalau dari pandangan pastor, rasa kecewa itu bukan hanya dari kita ngelihat ke orang, tetapi coba kita ngaca dulu, bercermin. Kalau bahasa sekarang kan ngaca dulu gitu kan, ngaca, bercermin. Apakah kita udah ngelakuin seperti yang seharusnya apa enggak? Karena kan kita nggak tahu kenapa bos kita marah gitu, kenapa pastor marah sama saya. Jadi terus terang. Kenapa begitu? Kenapa targetnya lama tercapai gitu? Ya jangan-jangan saya ini karena terlalu emosi akhirnya saya lupa diri gitu kan. Apa yang harus saya kerjakan? Begitu maksudnya. Saya nggak mau kasih contoh orang lain ke saya dulu. Jadi begitu teman-teman. Balik lagi, rasa kecewa itu sebenarnya poinnya tadi adalah kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita mau perbaiki
sebelum kita menilai orang lain apa tidak begitu, membiarkan Hmm. itu begitu saja. Hmm. Oke, kalau dari saya sih itu aja. Mungkin dari Pastor ada Ya. kata-kata penutup. Ya. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita melepaskan diri dari rasa kecewa kita? Pertama adalah belajar menarik diri dulu, terus melihat situasinya dengan lebih baik. Karena kalau udah rasa kecewa itu, ngeliat semuanya jadi jelek, Jeff. Buruk lah, kacamata kita udah jadi hitam lah, merah lah, biru lah. Terus yang kedua, mari kita dekat dengan Tuhan, mengingat bahwa ada janji Tuhan ketika kekecewaan datang. Artinya kan seperti Daud, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, seperti Yusuf, seperti Daniel, Sadrak Mesak Abednego yang sebenarnya bisa kecewa. Gitu. Tapi mereka ngelihat bahwa kalau Tuhan Allah kami, kan selalu gitu ya, Tuhan Allah kami. Terus yang ketiga, kita perlu belajar taruh hati mengucap syukur. Taruh hati mengucap syukur. Iya, karena kalau mengucap syukur, pandangan kita bisa berubah dengan Pandangan situasi. bisa berubah, lebih luas ya. Lebih luas lagi. Ketika hati kita bisa menerima dengan baik, maka sikap kita juga baik. Kalau sikap kita baik, hasilnya juga bisa baik. Gitu, nggak kayak yang di grup. Enggak. Nah, Itu bercanda aja. Itu di tempat lain itu. Itu banyak tuh Cok kayaknya. Banyak banget ya. Biasanya gitu. Iya. Oke, itu aja dari kami. Semoga bermanfaat dan saya yakin lewat pembicaraan kami di sini, lewat pembicaraan kita di tempat ini, teman-teman semua diberkati Tuhan. Jangan simpen rasa kecewa itu. Yes. Tapi ubahlah pandangan kita lebih luas lagi. Amin. Perbanyak bersyukur. Yes. Oke. Thank you. Thank you, Pastor. Tuhan berkati, Jeff. Tuhan berkati. Luar biasa. Sampai jumpa dengan teman-teman berarti kita ya. Jumpa. Jangan lupa terus like, subscribe, dan share. Oke. Share, betul. Tuhan berkati, share, kasih yang lain. Share. Ya. Dan jangan lupa datang ke gereja. Iya, BFCC. BFCC. Ya. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ya. Oke, gitu. Oke. See you. See you. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Shalom.